سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Menyala di jalan sufi penuh cahaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah pedoman kita menuju Allah mencari ridhonya. Jiwa Muhammadi berhati sofai, teguh menghamba hanya pada Ilahi. Ada yang berani dan bernurani, setia mengabdi kepada Nabi. Ahlus Shafa wal Wafa jaya selalu, dinamis berjuang di jalan yang satu, dinamis bergerak dan bersatu padu, realistis adaptif sepanjang waktu. Ahlus Shafa wal Wafa bersatu kuat, pantang menyerah, penuh semangat, menjunjung adab bangsa bermartabat, berjuang ikhlas sepanjang hayat. Langkah tegap, tekad menyala di jalan sufi penuh cahaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah pedoman kita menuju Allah mencari ridhonya. Jiwa Muhammadi berhati safai, teguh menghamba hanya pada Ilahi. Pribadi yang pemberani dan bernurani, setia mengabdi kepada Nabi. Ahlus Shafa wal Wafa jaya selalu, realis berjuang di jalan yang satu, dinamis bergerak dan bersatu padu, realistis adaptif sepanjang waktu. Ahlus Shafa wal Wafa bersatu kuat, pantang menyerah, penuh semangat, menjunjung adab bangsa bermartabat, berjuang ikhlas sepanjang hayat. Allah, Allah, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a dinaka ya habiballah, wa ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna, wa ya mu'til hikmata li sayyidina Luqman al-Hakim atina, wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqqiqna.
Rabbi ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu jamaah Majelis Ribuan Agung, Sawafakumullahu qulubakum wa rahimakumullah. Sebelum kajian kitab tasawuf dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, membenarkan niat dan mentawajjuhkannya sesempurna mungkin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang telah kita pahami berikut yang malam ini kita kaji bersama, mudah-mudahan dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu-estu manfaati maslahati lan barokahi gesang kita fitini wa dunya wal akhirah. Barokah wawasan umul Quran umul doa suratul Fatihah ingkang kita hadiahaken dhateng guru-guru kita lan sinten mawon ingkang berjasa dhateng kehidupan kita, khususipun junjungan kita Nabi Agung akhir zaman Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Mugia dipun trami dening Allah lan manfaat maslahah saha barokahipun mugia nyumrambah dhateng rohaniah kita, pribadi kita, keluarga kita, usul lan furu' kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedherengipun mugia tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa ummatihi ajma'ina. Lahu wa lahumul Fatihah. Wa ila jami' akhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin, khususan al-anbiya ulil azmi minar rasul wa nabiyullah Khadir wa Ilyas wa jami'il malaikah, khususan al-malaikatil muqarrabin minal karubiyyin wal ruhaniyyin wal ulwiyyin was sufliyyin wa akhassihim Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa Sayyidina Ruh alaihimussalamu lahumul Fatihah. Wa jami'i ashabihi sallallahu alaihi wasallam, khususan ashabal asyarah al-mubasyarah bil jannah wa akhassihim al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lahumul Fatihah. Wa jami'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, khususan sadatina sufiyah wa masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim wa akhassihim masyayikhi turuqina an-Naqsyabandiyah al-Khalidiyah as-Safaiyah wa akhassihim asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa Syaikh Muhammad Bahuddin an-Naqsyabandi wa Syaikh Ali Asyadili wa Syaikh Ibn Arabi wa Syaikh Muhammad al-Ghazali wa Syaikh Al-Junaid al-Baghdadi wa Syaikh Ahmad Yauddin Mustafa al-Kumashkhanawi wa Syaikh Muhammad Khalid al-Uthmani wa Syaikh Ali Ridha wa Syaikh Muhammad Amin al-Khalidi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lahumul Fatihah. Wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'ina, khususan humul ladzina yudkhiluna al-Islam bi ardina Jawa, awaluhum Sunan Ampel wa akhiruhum Sunan Kalijogo
وأصولهم وفروعهم ومنيديهم ومحبهم بالخصوص شيخنا خالد زيسومي سهلا بجلياس بوتخون بحر دوان بوي أحمد سيف الهدى Mbah Yai Hashim, Yai Wahid, Gustur, Mbah Fakih, Mbah Sangunanti, Mbah Hayi, Mbah Hamid, Mbah Ud, Betul Makus, Gus Kahir, Gus Nur, Gus Huti, Kiai Dawam, Guru Sekumpul. Lahumul Fatihah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salikin was salikat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina wa ahalina wa qarabatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dhararina wa liman nuhibbuhum wa yuhibbunana lahumul Fatihah. ألف فاتحة نقدمها ونهديها لجميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا جماعة أهل الصفا والوفاء جعلهم الله إيمانهم حق الإيمان وإسلامهم حق الإسلام wa kammalallahu dinahum bil afwi war ridwan. Khususon ahli kubur kita sedaya monggo kita inget-inget kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Lahumul Fatihah. Alfi Fatihah nuhdiha lil atiyah. Almarhum Bapak Hadi Waluyo yang meninggal pada hari Rabu Kliwon tanggal 22 Juli 2026. Permohonan dari Bapak Mustafa Kordada Kota. 2. Almarhum Muhammad Selamat As-Sofa memperingati 100 harinya. Permohonan dari Salik Unit Pasuruan. 3. Almarhum Bapak Mukhdor memperingati 40 harinya. Permohonan dari Mas Saiful Alam Kordang Gresik. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Wa ja'alahumullahu quburahum raudatan min riyadil jannah. Lahumul Fatihah. Alfi Fatihah nuhdiha li bara'ati amrad Ibu Nurhayati. Permohonan dari Salik Unit Tuban. Dan bantuan doa untuk kesembuhan Bapak Rendra Darosa pasca operasi, semoga kembali sehat dan pulih jadi wuni. Permohonan dari Kordas Dati. 3. Mohon bantuan doa untuk Bapak Muhammad Jadi Setiawan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang. Permohonan dari Mas Rauf Lumajang. 4. Mohon bantuan doa untuk Ananda Sofa An-Najwa yang baru masuk Pondok Pesantren Albir. Semoga kerasan nurut manut gurune lan mendapatkan ilmu manfaat. Permohonan dari Ustaz Saiful Rijal Korda Probolinggo. 5. Mohon bantuan doa untuk Mas Raga Satria Budi, semoga lulus ujian kompetensi. Ala hasabi niyatihim. Qabul qabul qabul. Lahumul Fatihah. Niat maksud tujuan hajat harapan lan cita-cita kita barokah istiqomah repon agung kita niki mugi sedenipun ingkang manfaati masalah jalan barokai enggal-enggal bulan kesempatan gampang lancar aman manfaat masalah barokah sugi hati sugi arto akhir hayat kita sedaya mugi kapungkas husnul khotimah lanal Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Khabiru ya Mubin ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Aziz ya Kafiyu ya Wafiyu ya Waliyu ya Kafiyu ya Wafiyu ya Waliyu ya Hamid ya Kafiyu ya Wafiyu ya Hamid ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim. Al-Fatihah. Bismillahi tariqi Ar-Rahmani rafiqi Ar-Rahimi yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Setiap kali mengkaji kitab, hendaknya kita bertawassul, mohon ilmu nafi' kepada Allah melalui ruhani Syekh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Qumushkhanawi wa usulihi wa furu'ihi wa hasabihi wa nasabihi. Haqqun lahu alaina alfu alfi Fatihah. Rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatih wa afada alaina min nafahatih fi ikmali dinina wa dunyana wa akhiratina. Amin. Syawahidul asma' hiya ikhtilaful aqwan bil ahwal wal awsaf wal af'al kal marzuq ala razzaq wal hayy ala al muhyi wal mayyit ala al mumit wa amsalihah. Saksi-saksi kuat atau saksi-saksi ahli, nama-nama indah Allah. Yang dimaksud syawahidul asma' menurut kaum sufiyah adalah
ikhtilaful aqwan. Berbeda-bedanya ciptaan biikhtilafil ahwal, dengan berbedanya kondisi batinnya masing-masing. Wa biikhtilafil awsaf, dan berbeda-bedanya sifat-sifat yang ada pada akwan. Wal af'al, juga berbeda-bedanya perbuatan atau kegiatan atau aktivitas akwan. Kal marzuq, seperti hamba yang diberi rizki, hamba yang dikaruniai karunia ilahi, alar razzaq, atas zat yang maha pemberi karunia atau pemberi rizki. Dan seperti kehidupan, alal muhyi, atas yang maha menghidupkan. Dan atau mayit, atas yang maha mematikan. Wa amthaliha, dan lain-lain. Bahwa khalaqal kauna, bahwa Allah telah menciptakan keberadaan suatu makhluk dengan keunikannya sendiri-sendiri. Satu sama lain tidak sama. Jangankan makhluk yang lain jenis seperti manusia dengan malaikat atau dengan binatang, jelas sangat berbeda. Yang sejenis pun, bahkan yang dilahirkan kembar, beda beberapa menit masing-masing mereka, Allah beri keunikannya tersendiri-tersendiri, yang berdiri sendiri, yang berhak memiliki hak dan dilindungi secara hukum samawi, hukum azali, hukum abadi. Masing-masing satuan berwujud benar-benar memiliki, berhak memiliki hak dan berhak hidup, punya hak hidup yang sama, berhak dilindungi dengan perlindungan yang sama, berhak dicintai, dikasihi, disayangi, dicukupi dan dididik yang lain oleh yang maha adil, yang maha bijaksana, Allah Jalla wa Ala.
kita tidak boleh semena-mena membunuh makhluk hidup. Semut, nyamuk, lalat, apa saja termasuk tumbuh-tumbuhan, rumput, ilalang, apalagi pohon yang nyata-nyata memberi kita manfaat. Kita harus melestarikan bumi dan mempercantik, dilarang merusak bumi. Bahwa kerusakan yang ada di bumi semuanya adalah ulah tangan-tangan jahil manusia dan jin. Dhaharul fasadu fil ardi wal dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak disebutkan jin di situ. Tampak nyata kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Itu semua sebab ulah tangan manusia. Menebang pohon di hutan seenaknya, mengambil keuntungan sakarpe udele, tidak memikirkan kelangsungan hidup makhluk yang tinggal di hutan. Akhirnya longsor dan terjadi gempa dan sebagainya dan seterusnya. Laut seenaknya di ngoper ngene dianu ngono, akhirnya tsunami. Wes semua yang ada di daratan dan di lautan, dari yang terkecil hingga kerusakan yang terbesar, semuanya sebab ulah tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Buru ular saenake, angger ketemu ula pateni, diambil manfaat kayak jamu, di kulit didol dianu, ketemu buaya, ngono kok saenake dhewe. Padahal mereka itu kawanan yang berhak hidup seperti berhak hidup dengan hak yang sama seperti kita. Mereka juga berkeluarga, punya pasangan, punya keturunan, punya anak, cucu, cicit. Mereka juga berorganisasi. Apa organisasi ini? Pokoknya berorganisasi, berkelompok-kelompok. Mereka juga berbahasa dengan bahasa mereka. Telah disaksikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dengan bala tentaranya Nabi Sulaiman memasuki sebuah hutan. Di situ Nabi Sulaiman mengutus utusan atau ngomong ambek Raja Semut. Wahai Raja Semut, Raja Sulaiman mau lewat dengan bala tentaranya. Permisi, kabarno rakyatmu singitono menjuru lemah. Engko cegak kicaan tentaraku. Aku engko tentara akeh. Dengar Raja Semut dengar. Raja Semut langsung tetetuen. Ayo masuk, berlindung ke bunker. Mbok bunker itu kok apa? Raja Sulaiman mau lewat. Engko nek kaidaan Raja Sulaiman dan tentaranya enggak salah.
Wis ngekeki anu kok salamu. Ayo ndang. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Hei semut, masuklah kalian ke rumah kalian masing-masing. Ojo dolin, ojo anu iki. Semut cilik engko menurut bagi semut manusia ini raksasa sing masya Allah. Iki makhluk apa iki gawat ini. Jadi ini semut. Mlebu irung iki gua apa iki? Mlebu kuping ono model ngene bagi semut. Bagi tengu tambah. Mbok, iki apa? Iki makhluk apa iki? Tengu sing biasa nyelempit nang konokan-konokan niku. Tiap-tiap mereka makhluk hidup berhak hidup, berhak memiliki hak yang sama dengan kita. Enggak boleh tinggal di bumi, tidak boleh ego, enggak boleh egois, enggak boleh a priori, enggak boleh masa bodoh semau gue, enggak boleh. Karena bumi tidak diciptakan hanya untuk manusia, tapi diciptakan untuk bangsa jin juga, untuk binatang-binatang juga, untuk malaikat juga, untuk makhluk lain. Tidak hanya untuk kita manusia. Gak oleh saenake udele terus nggawa indri, nggawa anu kali-kali sing karek didik banyune ku maro disunteki anu cek mati kabeh iwake. Cek enake. Sampe dadi iwak kok ora mesti protes. Mesti protes nang Gusti Allah. Salah nopo kula Gusti? Kula kait kemanten anyar. Kemanten anyar iwake niki. Cik sedih kemanten anyar niki malah kena racun niki mekap-mekap kula. Bojo kula niki kan dereng duwe anak. Mesti protes. Nek dadi iwak wala mesti protes. Menuntut keadilan. Allah Maha Adil dan Maha menghukumi dengan bijaksana. Oh ya tenang ae iwak. Ya ini bukan kehendakku. Ini kehendak tangan-tangan jahil manusia yang akan aku balas setimpal atas perbuatannya. Ya gitu. Sampai ambek guyang-guyu, ambek guyon tuku raket, kayak nyamuk. Tak 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 tak. Sisi saya ambek guyung-guyu, mateni ya ambek guyung-guyu. Gak kayak perasaan blas. Sampai dadi nyamuk. Mbok. Sedikit pun tidak ada perasaan bersalah. Diuber pisan, wis melayu lho. Kula pun melayu Gusti cek diuber ae. Mriku banter. Nggih kenek kula. Padahal kula pun melayu pun ngadoh, cek diuber ae. Salah napa kula? Ayo. Ayam dolen terus nemu panganan. Ya gak ero nek niku parine Wakaji Soleh gak ero pokoke erone ya pari iki enak iki dicucuki ae. Diserampang. Bes. Cuklek sikile. Protes. Gak ero salah gak ero deh. Erone ya oh iki ana panganan enak iki
gak dek golek wis nglumpuk kari nyucuki. Warek ya mara. Ya anu ae. Lah kok muru diserampang ambil sing mepe gabah. Masyaallah. Nah itu nek ngaji tasawuf kita harus punya empati terhadap makhluk lain, terutama terhadap sesama manusia. Sekarang bahas ini sesama makhluk lain yang sama-sama tinggal di bumi, termasuk bangsa jin. Ya ini syawahidul asma, saksi-saksi ahli nama-nama indah Allah yang terdapat di balik akwan, di balik tiap-tiap satuan berwujud, tiap-tiap entitas, tiap-tiap objek, tiap-tiap benda, tiap-tiap substansi, tiap-tiap zat yang Allah ciptakan. Yang sama-sama memiliki hak hidup, hak dilindungi dan seterusnya. Jadi sapi yang kula tibake dibijuki ditipu kali menungso Gusti, dipakani terus begitu kula tambah lemu kula dibeleh. Beleh mboten nanti nyebut asma panjenengan. Nangis. Tapi nek dibeleh ambek wong soleh nangis bunga. Apa maneh riyaya kurban. Nangis terharu. Lah nek sing gak gelem dibeleh niku mungkin sapi ini durung tahu ngaji, gak tahu ngaji, gak tahu anu, paling montah ngamuk. Itu mungkin dipakani panganan sing haram ta sing anu ngene bae. Dia kali tok ambek menungso. Ini Bhinneka Tunggal Ika dalam arti lintas makhluk, bahwa al-khalqu iyalullah, al-khalqu utawi makhluk sekabehane, makhluk sekabehane berarti selain Allah, iku iyalullah, keluarga besar Allah. Al-khalqu makhluk kabeh. Namanya keluarga besar Allah, keluarga Allah, ya Allah yang akan membalas perbuatan jahil tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dikisahkan film Wali Songo, Sunan Bonang, ketika dijegal Raden Syahid senjange dadi Sunan Kalijaga, dijegal ngono tiba mencetat tongkate terus tangane refleks jemok suket terus njebol
jebol nuangis. Sunan Bonang nuangis terseduh-seduh. Jarene Raden Syahid, "Alah, dicekal ngono nangis. Masih cing alem ya. Aku gak nangisi jegalanmu anak muda. Gak blas. Aku nangisi iki lho. Suket dijan. Iki lho. Lho. Mati iki. Aku cabut dari rumahnya, dari tempatnya. Aku tidak bisa mengembalikan semula. Aku nangisi iki, gak nangisi jegalanmu. Oh, alah tasih suket ae Pak Tua. Oh, ancene. Kon durung ngerti. Nek mungguhe Raden Syahid, ya alah tasih suket ya ngono. Masih anak muda, belum tahu, belum makrifat. Alah tasih suket aku anak lah. Dimintai pertanggungjawaban nanti. Bagaimana kalau Allah ketika menyidang terus ditakoni, "Lah pokon kok mateni suket?" Kok njawab yo lah gak iso jawab. Itu yang disesali atau yang ditakuti atau yang dikhawatirkan oleh Sunan apa Mang? Ya Sunan Bonang. Terus, apa maksudmu anak muda? Sini, aku butuh uang. Dirampok maksudnya. Enggak ada, kalaupun ada sak lembar PN, nek ono pira PN wis gak nggawa dhuwit aku. Mau kemana? Jangan merono aku. Oh, kamu butuh duit tak iku ta. Walah. Kalau deloken kolang kaling dituding. Sot dadi emas. Oh, iku lho. Donya ta tujuanmu jegal aku donya. Cling kolang kaling dadi emas. Melongo Raden Syahid. Terus cerdas Raden Syahid jenenge anake bupati. Mikir, wah, njaluk ilmune ae. Cek iso nuding dadi njaluk ilmune ae. Mbak, aku enggak mau itu Pak Tua. Terus apa maunya? Aku mau ilmunya nuding kolang kaling dadi emas. Ajari aku. Oh, suwe ku, Cung. Tirakati riadoi posoe tahunan suwe ku. Ya enggak apa-apa. Temen nak. Ya wis. Tunggoen iki tunggoen. Tongkate dincepno. Tongkate berarti kaya iki berarti kayu. Oh, kayu berarti. Kayu pring. Berarti ya iki tunggoen dincepno jerep. Aja ngalih-ngalih. Nek gak tak jabut. Wah, ini kencane saking kepingine iso nuding kolang kaling dadi emas. Ya wis kuat ae. Tiba iki dadi barongan iki. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dadi barongan iki terusan. Pring iki. Diumeti barongan. Mbok temen boga setelah sekian belas tahun Mbah Sunan Bonang nang dindi biasa nggawa teken, bukan berarti gak jejeg mlakune, enggak, itu ini ajaran. Ada yang mengingatkan, "Mbah, pun di tongkat panjenengan sing biasa panjenengan betot temen-temen. Oh, kari nang hutan Tuban kono. Lho, iku wis taun pira oh." Ngejak siji loro kacung, "Ayo melok aku. Ayo, waduh. Ngene iki digoleki terus ketemu, nduk kene iki aku. Niku wis dadi barongan. Iki dibuabadi dhisik ngono sampe diobong, cek gelis. Lho temenan, nduk tengah-tengahe barongan niku ana wong. Nggih niku Raden Syahid. Ini diobong akhirnya
Gegere Raden Syahid niki gosong dingtaktung dijenengi Raden Geseng. Raden gosong gegere. Gosongi nemen dadi geseng. Kawasawong dadi kawaseng geseng. Dadi anu kobong. Ngadeng dijabut niki ambek Sunan Bonang. But ini. Dadak melek Raden Syahid. Ci urip palih sakti kowe le. Pirang-pirang tahun gak mangan, gak apa-apa le. Iki kirangan ya napa lho, Mbah. Wis le, tudingen apa ae. Sebagaimana janjiku dulu. Bismillah. Bi qudratillah, bi idznillah. Tudingen sembarang kalir. Mboten. Gak gelem. Njene wis isok, nek wis isok iku gak gelem. Mboten. Kula pun mboten kepingin kolang-kaling dadi emas. Lah terus kepingin apa? Kula kepingin mengabdikan diri kepada Allah dan menghambakannya. Kula kepingin dados murid panjenengan. Temen ale niki nek diceritani sampai subuh sampeyan gelem ngrungokno. Dawa niki sak buku niki. Tibake temen. Nek wis iso niku njene wis gak kepingin. Sing kepingin. Masyaallah maca surat Waqiah ping 41. Dilakoni salat duha. Wis sembarang saking kepingine pul lempal-lempul kertas diwel-wel terus engko dadi dhuwit. Kuak dadi-dadi. Sing iso niku wis gak. Ya kayak Raden Syahid iku. Wis iso. Sot dadi dot wis iso. Tapi kayak gurune Sunan Bonang gak gelem. Gak arep. Karena bukan itu lagi. Yang dulu itu dikagumi, dikepingini dianu, nek wis iso gak. Malah wedi. Boleh mesti nuruti nafsu, nyembah setan. Boleh, Gusti Allah gak karep ngono. Gusti Allah gak karep, gak tahu duwe karep. Kita nuding apa terus dadi mas gak. Berarti niku karepe kita, nafsu kita. Ini ku nyembah setan. Nek karepe Gusti Allah sabaro. Melarat kaya apa aja nganti maling nyolong ngentit aja sabaro. Perbedaan yang ada pada tiap-tiap ciptaan tidak hanya perbedaan bentuk rupa, namun juga perbedaan ahwal batiniyah, perbedaan sifat, karakter, tabiat, dan perbedaan perbuatan. Itu semua menunjukkan asma-asma indah Allah. Sampeyan bayangno soal kebutuhan rizki materi ae. Kebutuhan berlangsung hidup, mempertahankan hidup yaitu sandang, pangan sampai inuman. Amun bayangno makhluk sak donya niku dicukupi kabeh kali Ar-Razzaq.
hatta namlah fi sahra fil lailati dzulma, di balik batu hitam di malam gelap gulita, semut ireng cuwili duwe anak ya luwe cilik, urusan pangane dicukupi Gusti Allah. Ambek sing nduk endi kono, nduk endi duwe. Gak ono sing ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing gak dikei panganan kecuali yang telah sampai ajalnya. Nek wis tutu ajali ya gak wis. Makane pokoke nek mangan cek iso mlebu ya krasa nikmat, berarti tanda-tanda kematian masih belum jelas, belum tampak jelas. Tapi nek wis dileboni panganan ngombe balik ae sedina rong dina telung dina ya tanda-tanda iku wis siap-siap balik nang asali. Demikian halnya kehidupan yang dirasakan oleh semua ciptaan dengan berbagai jenis yang macam-macam itu. Kehidupan mereka semua ditanggung oleh Al-Muhyi, Zat yang Maha menghidupkan. Setiap yang dihidupkan pasti akan dimatikan. Setelah itu akan dihidupkan lagi di kehidupan baru, di alam baru. Wal mayyit, dan urusan kematian yang menimpa tiap-tiap makhluk ciptaan. Kesemuanya ditanggung oleh asma Allah Al-Mumit, Zat yang Maha mematikan. Silakan disensus satu demi satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar sampai As-Sabur. Ya itulah makna dari kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin huwa fi sya'n, sibuke maha sibuk. Setiap hari, maksudnya setiap saat, Allah ada dalam maha super sibuk yang tak pernah istirahat sedikit pun. Gak tahu ngasuh, gak tahu istirahat, gak tahu ngurusi makhluk sak alam semesta raya. Syawahidul asma adalah anwarullah yang bersifat aktif, menghidupkan, menumbuh kembangkan, mempercantik, memperindah. Itu sifat anwar, sifat nur.
pada tiap-tiap ciptaan. Belum lagi rohnya masing-masing. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, usul yang berbeda-beda, riwayat hidup dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Namun hakikatnya satu jua, ialah kullun minallah wa kullun ilallah. Walladhi yarji'u ilallah fihi hikmah wa qadar yaqtadihi qabla an yakhluqa qabla an yujida. Dan setiap entitas yang ada telah diciptakan ruhnya sebelum bentuk rupanya 500.000 tahun sebelum rohnya diberi bentuk atau diberi rupa. Belum lagi di makhluk yang ada di langit, bintang gemintang, gugusan, Masya Allah. Ternyata tidak sekedar ada, tapi banyak bintang yang besarnya itu lebih besar dari matahari. Namanya bintang, tapi gedenya luwih gede timbang srengenge. Lah kok kelihatan kecil? Iya, karena jaraknya yang teramat sangat jauh jika dibanding jarak bumi dengan matahari. Sampai melok umroh Mahamada, engko nek tutup Madinah dijak ngelencer, dijak jalan-jalan, ziarah dalam, delok anu, itu delok angkasa anu niku di layar tancep gede. Selama setengah jam. Iklan lewat. Yang belum umroh, monggo umroh bulan Maulid. Wa amsalihha niki warahmah 'alar rahman wa 'alar rahim wa 'alar rauf wal milku 'alal malik wa 'alal malik wa 'alal malik. Soal kepemilikan seluruhnya ditanggung oleh asma Allah Al-Malik, mime pendek. Juga ditanggung Al-Malik, mimnya panjang. Juga ditanggung Al-Malik, setelah lam ada yaknya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itu soal kepemilikan ditanggung oleh 3 nama. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Soal boy, semuanya ada nama ilahi yang menanggung dan menjawab soal itu. Karena itulah kita diperintahkan untuk memuji Allah dengan nama-nama indahnya ketika kita butuh sesuatu atau minta sesuatu. Minta rahmat, ya Rahman irhamna.
minta rizki ya Razzaq urzuqna. Minta ilmu ya Alim alimna. Karena tak satu pun hajat atau kebutuhan kita yang tidak dinaungi ismun min asma'illahil husna. Itulah maksud dari walillahil asma'ul husna ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dari arah manapun engkau menyeru, engkau pasti bertemu asma'ul husna. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ayo lewat dia, arah mana saja engkau menyeru, engkau pasti menemui asma'ul husna. Itu yang dimaksud nasyid yang masih hangat. Subhanaka ya Rahman ta'alaita ya Rahim ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Subhanaka ya Rahman Subhanaka ya Malik ta'alaita ya Quddus ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Subhanaka ya Ghafur ta'alaita ya Syakur ajirna minan nar bi'afwika ya Rahman. Ya Hannanu ya Mannan ya Dzal Judi wal Ihsan thabbit qalbi 'alal iman narju 'afwaka wal ghufran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Hannanu ya Mannan thabbit qalbi 'alal iman Muhammadun Rasulullah. Ya Subhanaka ya Fa'al. Maha suci engkau wahai Tuhan Zat yang maha berbuat sekehendaknya, maha berbuat sakarpe. Ya Fa'al. Ta'alaita ya Ghaffar. Maha luhur, maha tinggi engkau wahai Zat yang maha pengampun. Bifadlika ya Jawad. Dengan anugerahmu wahai Zat yang maha dermawan, moholoman. Akrimna bil jannat. Muliakanlah kami dengan janji surga-surga yang telah engkau persiapkan bagi mereka yang beriman. Subhanaka ya Fa'al. Ta'alaita ya Ghaffar. Bifadlika ya Jawad. Akrimna bil jannat.
Subhanaka ya Jabbar, ta'alaita ya Qahhar, bifadlika ya Jawad, akrimna bil jannat. Subhanaka ya Wahhab, ta'alaita ya Razzaq, bifadlika ya Jawad, akrimna bil jannat. Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa ahsinil khitama in rahalna. Subhanaka ya Allah, ta'alaita ya Allah, bihaqqika ya Allah, waghfir lana warhamna. Subhanaka ya Allah, ta'alaita ya Allah, bihaqqika ya Allah, haqiqna imanana. Bihaqqika ya Allah, haqiqna, haqiq imanana. Syawahid yang dimaksud adalah cahaya nuru musyahadatina wa nuru syuhudina wa iyanina. Cahaya penyaksian kita akan ketunggalan Allah dan penyaksian kita terhadap Nur Muhammadiyah. Setelah itu penyaksian kita terhadap asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada tiap-tiap ciptaan. Disinilah Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam yang dijadikan kurikulum tasawuf di pesantren-pesantren salaf Indonesia. Di sana Syekh Ibnu Atha menyusun kata mutiara, malam yashhadil kaun, man ra'al kauna walam yashhadhu au fihi au indahu au qablahu walam yashhad qablahu au ba'dahu au ma'ahu au indahu au fauqahu au tahtahu au titik-titik faqad a'wazahu nuru basiratihi. Barang siapa yang melihat ciptaan, matanya melihat ciptaan, namun hatinya tidak menyaksikan
al-mukawwin atau mukawwinul akwan, yang mengadakan pengadaan seluruhnya, yang menciptakan ciptaan. Sebelumnya atau setelahnya atau ketika atau di atasnya atau di bawahnya atau di sampingnya, maka sungguh benar-benar buta cahaya mata hati orang tersebut. Nek diterjemah bahasa Surabayaan, oh ancane teman-teman picek. Apa nih? Mata hatinya. Sungguh setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, seandainya penutup mata hati kalian diangkat, kalian akan menyaksikan dikepung oleh cahaya yang beraneka warna dan beraneka sifat dan kerja cahaya itu. Sedikit pun tidak ada ruang untuk tidak disorot di muanu cahaya. Seperti keadaan ketika kita mandi di bawah shower sing gede, sing jawos kalau di hotel bintang 5 ini kok. Kita berada di tengah-tengahnya gitu. Nyari tempat yang sekira tidak gak kudanan cahaya, gak ada. Ya benar dan bagus yang dimisalkan Rhoma Irama di salah satu lagunya itu. Hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya, bermandikan cahaya di malam yang sunyi, banyak bintang bertaburan. Hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya, bermandikan cahaya. Deng 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 deng. Golek nggon sekira gak kudanan cahaya nggak bisa. Bagi yang beriman, pastilah melihat cahaya. Malam bulan purnama, bermandikan cahaya. Nek sufi sing nyanyi ya oleh pahala, niku zikir. Nek sing nyanyi no sufi ya ngaji niku. Padha mbek ahin ya maladil khafi, anta sukuni wa nuri fi kulli nafasin, asyhadu ala. Padha iki bahasa Arab niku bahasa Indonesia. Nek Rhoma Irama mungkin sing dimaksudnya cahaya cinta, mungkin malam bulan purnama bermandikan cahaya, cahaya cinta yang menerangi bulan dalam diri. Cukup satu lagi, asyuun. Makna asyuun adalah al-af'al. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia Allah ada dalam kesibukan yang
maha atau yang amat sangat. Ya istilahnya tiada hari tanpa kerja, kerja dan kerja. Tiada hari tanpa cipta, cipta dan cipta. Tiada hari tanpa karya, karya dan karya. Tiada hari tanpa nganggur, istirahat, tanpa kesibukan gak ono. Coba 24 jam sehari. 150 atau sampai 200 tahun ke depan akan nambah, walaupun belum 25 tapi 24 lebih dari setengah jam sampai nanti itu 25 jam kurang sedikit. Dulu itu ditarik berapa ratus tahun ke belakang itu bukan 24, 23 jam. Dulunya lagi pernah 22 jam. Sehari semalam itu. Dan yang akan datang 200-300an itu nanti bisa hampir 25 jam. Pergeseran bumi ini walus widik tapi ping pirang-pirang atus tahun niki. Cuman gak kober mikir ngono, cik kepikiran utang. Hati-hati dengan hutang. Sebab Nabi bersabda, setiap jiwa seorang mukmin tergantung oleh utangnya hingga ia melunasinya. Namanya kak ndang dilunasi ndang gak iso wusul, gak iso jeduk, gak iso nyangsang do awang-awang. Setiap jiwa seorang mukmin cara Jawane nyangsang do awang-awang, gak iso terus munggah nang langit. Mergo hingga ia melunasi hutang-hutangnya. Sing soro iki utange sing wakeh, didik-didik tapi ngelecek wis lali. Wah, soro. Utang ya utang, akad utang yang kudu disaur. Kepengin diwuruki nyaure. Wah, sing kula utangi wis kirangan wonge pun mati teteng buntus gak ro jawan, gak ro anune. Iya tetep kewajiban nyaur tetep sampean sahur nang kotak amal. Kepengin kotak amal gede ya. Nduk ngembal menika gede kotak amal. Niki. Langkut terus nek ketemu wonge ya disauri. Nek sampean mati yo jene tak tentu rimbanya gak runduk ndi wonge wis dihapus oleh Allah. Biasa santri utang nang koperasi, nang kantin, nang kafe mahasiswa, nang kafe mangan ote-ote 5 diwara 4. Anu jajan diwara iku kudu dihitung. Adili dirimu sendiri dulu sebelum pasti akan diadili oleh Allah, Zat yang Maha Adil. Asyu'un itu Allah Maha super sibuk ngurusi segala urusan
makhluk sing masyaallah iki anu. Wa syu'un adzatiyah. Ada syu'un zatiyah. Kesibukan esensi ialah i'tibaru nufusil a'yan, mengungkapkan jiwa tiap-tiap entitas wal haqaiq dan tiap-tiap hakikat fi dzatil ahadiyah, dalam ketunggalan zat, dalam zat yang tunggal, kasyajarah wa aghsaniha, seperti sebuah pohon berikut cabang-cabangnya, wa awraqiha, dan dedaunannya, wa thimariha, dan buah-buahnya, ilan nuwat, menuju tunas-tunasnya. Ngurusi uwit niku masyaallah anu niku detaile. Wa hiya allati tadhharu fil wahidiyah, yang mana itulah dia yang tampak nyata, tampak jelas pada kesatuan yang tak terpisahkan. Watan fasilu, dan kemudian menjadi terperinci bil ilmi, dengan ilmu Allah. Ngurusi godhong, ngurusi pang-pange, ngurusi buahe, dilung buahe sing dipangan codot, sing dianu sing ngono diproses sing masyaallah. Itu semua kerja keras Allah, diperuntukkan kita-kita manusia. Buah-buahan yang ada di bumi, mereka berbuah lebat tidak untuk diri mereka. Mangga berbuah, pohon mangganya tidak menikmati, gak ero rasane kaya apa. Padahal ero, mentek-mentek ranum kemampu, tapi pohonnya itu tidak merasakan, karena dia memproduksi, tidak menikmati. Kita yang menikmati, kari joko, kari ngemplok, kari anu wae. Tapi kurang berterima kasih. Begitupun ikan-ikan di laut, beranak pinak ribuan, tidak untuk diri mereka. Jarang ikan makan ikan, jarang. Tapi ikan dimakan manusia. Semua yang ada di atas permukaan bumi yang halal ini Allah ciptakan, peruntukannya untuk kita manusia, dan kita diciptakan untuk Allah. Maka amat disayangkan jika kita berbuat begini begitu kok tidak untuk Allah. Wah, itu kesalahan fatal. Allah berbuat ini itu semuanya untuk kita, kita mestinya ya berbuat begini begitu untuk Allah, demi Allah, karena Allah, dengan Allah, bersama Allah, tidak dengan nafsu kita, tidak karena ego kita, tidak demi kedirian kita. Dan itu semua telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad, mulai bangun tidur hingga tidur lagi, aktivitas yang dilakukan baik lahir maupun batin, kesemuanya dikhidmahkan, diabdikan,
persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah makna lillah, billah, li ajlillah, ma'allah, minallah ilallah, billah, fillah. Satu lagi asy-syaikh, istilah syekh di kitab tasawuf, huwa al-insanul kamil, insan paripurna. Paripurna itu penuh, lengkap, sempurna, seutuhnya. Fi ulumi syariah, insan yang sempurna dalam mengetahui hukum syariah A sampai Z, wa tariqah, dan ahwal tariqah, dan kondisi spiritual atau kondisi batin manusia, wal haqiqah, dan hukum hakikat, hukum kepastian, keharusan, keniscayaan yang tidak bisa tidak, hukum kesejatian, kehakikian, keaslian, kemurnian yang tidak menerima kepalsuan, kecampuran dan sebagainya dan seterusnya. Jadi syekh adalah insan itu jiwa. Raga ini bashar. Bashar artinya sama-sama manusia. Manusia itu ada luar, ada dalam, ada jasmani, ada rohani, ada raga, ada jiwa. Insan itu jiwa, batin, rohani, itu insan. Kalau raga, zahir, sing ketok moto, ini bashar. Nabi Adam abul bashar, bapake menungso njobo. Menungso njobo ini sing dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Nabi kita julukannya abul arwah, bapake kabeh roh. Sebagaimana Nabi Ibrahim abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena para nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim seluruhnya keturunan atau anak cucu cicit Nabi Ibrahim. Sing ketok moto iki gak oleh gak eling bapak manusia, yaitu bapak manusia zahir. Ini Adam, manusia pertama, suaminya Hawa. Namun jangan lupa ada sisi insaniyah, kemanusiaan dalam diri, kemanusiaan ruhani, kemanusiaan kejiwaan kita. Nah, itu yang dinamai al-insan. Al-kamil yang artinya sempurna fi ulumi syariah, dalam mengetahui hukum-hukum syariat yang kokoh dari A sampai Z. Wa tariqah ay wa mari ulum terus ahwal wa ahwal tariqah.
Kemudian wal haqiqah ai wa anwar al haqiqah. Al baligh ila haddi takmil, yang sampai pada batas menyempurnakan fiha pada syariah wa tariqah wal haqiqah. Li ilmihi, karena pengetahuan syekh bi afatin nufus, terhadap bahaya-bahaya yang terkandung dalam jiwa manusia, wa amradiha, dan penyakit-penyakit kejiwaan, wa adwaiha, dan tombo-tombone penyakit jiwa, wa ma'rifatihi, dan ma'rifatnya syekh bidawaiha. Ma'rifat itu mengetahui dengan detail, sedetail-detailnya, mampu bongkar pasang. Bidawaiha, dengan obatnya penyakit hati atau penyakit jiwa, wa qudratihi, dan kemampuannya, ala syifaiha, kemampuannya mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, wal qiyami bihudaha, dan tandang gawe menunjukkan dengan rinci sebab-sebab terjadinya dan sebagainya. Ini ta'addad wa waqafat lihtidaiha, jika memang telah siap dan benar-benar menguasai petunjuk-petunjuk yang menuju menyempurnakan keinsanan tiap-tiap insan yang mau disempurnakan oleh asy-syekh. Di mana syekh itu pasti wali. Kalau wali belum tentu syekh. Sama halnya dengan rasul pasti nabi. Kalau nabi belum pasti rasul. Syekh menduduki makom risalah, makom kerasulan. Wali menduduki makom kenabian. Ada al-insanul kamil al-mukammil. Ada al-insanul kamil binafsih. Ada al-insanul kamil li ghairih. Ada al-insanul kamil li ghairihi wal mukammil. Al-insanul kamil binafsihi wal mukammil li ghairihi. Ada al-insanul kamil al-akmal. Ya, untuk tujuan inilah berguru mursyid itu. Untuk tujuan inilah, ini dalam kurung menyempurnakan keinsanan kita. Kita harus mencari syaikhut thariqah, di mana para sufi agung, para wali-wali akabir, mereka semua sepakat malam yakun lahu syaikhun fa iblisun syaikhu. Barang siapa yang ingin menempuh perjalanan kembali ke asalnya, yaitu Allah, tanpa bimbingan seorang syekh, maka akan dibimbing atau akan digurui oleh setan. Malam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu iblis. Siapa yang menempuh perjalanan kembali, ia tidak memiliki syekh, tidak memiliki petunjuk jalan dan pemberi contoh teladan dan pemberitahu dengan detail dan sebagainya, maka ia akan dituntun, dibimbing, diberitahu oleh setan atau iblis. Nek iblis wedok eblas. Ini
semua pewaris sejati Nabi tidak ada yang ingkar, sepakat menyatakan malam yakun lahu syaikhun fa iblisun syaikhuh wa qila fa syaitonun syaikhuh. Berdoai, siapa yang mencoba menyelami dunia spiritual tanpa bimbingan ahlinya, bahaya. Nanti dibimbing setan atau dibimbing iblis. Contohnya sudah teramat banyak. Dari sini para wali, para ulama sepakat bagi yang ingin menyempurnakan keinsanannya, sebelum menyempurnakan keinsanan, seseorang harus menyempurnakan keimanannya. Setelah itu menyempurnakan keislamannya, baru menyempurnakan keinsanannya. Ini tidak bisa tidak, alias harus berguru mursyid, harus mencari seorang syekh. Istilah di kitab thariqah asy-syaikh, ini alih dihapus jadi syaikhut thariqah, diterjemahkan menjadi guru spiritual Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang telah rela dibeli oleh Allah dengan surga, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 111. Di sana ada 11 makom kedudukan. Yang pertama tobat, abid, dan seterusnya. Dan semoga kita semua termasuk umat Muhammad yang dengan kesadaran penuh rela atau bersedia dibimbing oleh seorang syekh. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad waj'alna bihi mimman arafa nafsah faqad arafa rabbah wa mimman arafa qadral akhirah fazahada fid dunya wa fi aydin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna bihi min aghniya abik fuqara'a ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwabal ghina wal quwwata wat tamkin bihaqqi la ilaha illallah al-malikil haqqil mubin Muhammadin rasulillah sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad muntahal ilmi wa mablaghir ridha wa adadin ni'am wa zinatil arsh wa sa'atil kursi wa midadi kalimatik kama tuhibbu wa tarda wa kama yanbaghi li jalali wajhika wa jamalika wa kamalika wa azimi sultanik wa kama anta ahluhu minal azali ilal abad. Salatan safiyatan kamilatan aliyatan rafi'atan wafiyatan syafiyatan kafiyatan waqiyatan hafizatan jami'atan wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man walah fi kulli zamanin wa makan fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Idil muhibbin wa lahfatil ashiqin wa syafi'il mudhnibin ar-rahmatil muhdah lil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihil ghurril mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma balligh rasulallahi minnas salam. Allahumma balligh Rasulullah minnas salam warzuqna ru'yatah fil yaqdhati wal manam fakarimu Rasulillah wallahi akram fahal faqirun bainal karimina yuhram fahal faqirun bainal karimina yuhram. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah alaina abwaba kulli khair kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ik. Allahumma bika nasul wa bika najul wa bika naqum wa bika naq'ud wa bika narqud wa bika nanum. Allahumma la yasul as-sa'il wa la yajul ajjail
haulan wa quwwatan illa bik. Allahumma innaka tara ma la nara wa innaka ta'lamu ma la na'lam faqfina syarra ma fil ghaib wahfadna bihifdzika wa yassir umurana warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassiluna ilaih wa tajma'una alaih wa tuqarribuna li hadratih wa tumatti'una bi ru'yatih fanushahiduhu 'iyanan wa narahu yaqdhatan wa manama wa taqa'u a'yunu qulubina ala 'aini dzatih wa ahdha bi'atfih wa nafuzu bi munajatih wahdina bi nurika nural yaqin wa ayyidna bi ruhin minka ya arhamar rahimin wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma safa'an wa wafa safa'an liqulubina wa wafa'an li'uhudina warzuqna min ahli safa wal wafa. Allahumma hubban yabtadi bik wa yantahi ilaik wa hubban na'rifu bihi kaifa nuhibbuka ya rabbal alamin. Allahumma qarribna ilaika qurbal muhibbin la qurbal muhtajin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ij'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min awliyaik fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya qana'ah wa fil akhirati syafa'ah wa'fu 'annal hisabah. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati mardiyah wamhu 'annal ananiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira ilal abad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wulidal musharrafu fi rabi'il awwali qalbu yakhfa